Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Syawaluddin dan teman-teman kelas 21 SPIC yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya Irwan Sukma Ardana sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi dan juga saudara Devina Aulia yang akan menjadi pemapar materi. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyajian materi, dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu penyajian materi. Kami persilakan untuk saudari Devina Aulia untuk menyajikan materinya. Manusia dan budaya sesuai dalam mengubah interpretasi antropologi. Pengantar untuk upaya mendefinisikan pergeseran interpretasi dan budaya manusia dari evolusionis abad ke-19 hingga saat ini. Ketika interpretasi budaya telah berubah, penjelasan tentang hubungan manusia dengan budaya juga bergerak dan juga sebaliknya. Akhirnya telah berusaha untuk menunjukkan beberapa implikasi yang penting yang dimiliki perkembangan lebih baru untuk masa depan antropologi dan untuk ilmu terpadu manusia. Karena antropologi dalam tujuan karya ilmiahnya telah berkomitmen pada penyikapan kumulatif realitas manusia, akan aneh jika antropologi tidak menunjukkan pergeseran periodik dalam konsep teoritisnya tentang realitas itu yang didefinisikan secara tradisional sebagai manusia dan lingkungan budayanya. Yang pertama, evolusionisme psikogenik. Tahun 1860 sampai 1900. Yang disebut budaya para evolusionis abad ke-19 harus dikreditkan dengan konseptualis pertama tentang manusia dan budaya, yang dapat disebut bersifat-pologis. Ide-ide dasar mereka berasal dari rasionalisme, filsafat abad ke-19 dan positifisme ilmiah awal abad ke-19. Politik teori Locke, Rousseau, dan Condorcet membawa asumsi dasar yang mempengaruhi evolusionis budaya kemudian termasuk gagasan bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Yang kedua, budaya fungsionalisme holonisme tahun 1925 sampai 1940. Ketika interaksionis sejarah Amerika mulai memahami proses manusia dalam budaya, beberapa dari mereka pindah ke redefisi budaya dan hubungan individu dengan lingkungan. Sebagian dari masalah tersebut melibatkan perbedaan budaya sebagai bidang studi yang tepat untuk antropologi, dan baik antropolog Amerika maupun kontinental berusaha mengevaluasi dan membedakan dimensi disiplin mereka dari psikologi dan sampai taraf tertentu dari sosiologi. Yang ketiga, intrasionisme sejarah
tahun 1900 sampai 1925. Pandangan kedua tentang budaya dan manusia muncul pada tanda abad ketika Boas menyebut penolakan dari peranggapan metafisik yang merugikan studi tentang manusia dan budaya. Di tempat sejarah psikogenik para evolusionis, dia menuntut sejarah ilmiah yang diverifikasi. Skema besar rekonstruksi komparatif harus ditinggalkan dan perhatian diarahkan pada hal-hal yang khusus dengan ekspresi tujuan mereka, bagaimana peristiwa unik sebenarnya terhubung dalam ruang dan waktu. Selanjutnya, interaksionisme dan kompleksitas sintetis pada tahun 1940 sampai sekarang. Periode dimulai dengan pertengahan 30 tahun dan bertahan hingga saat ini dengan munculnya tren yang luar biasa dan penilaian kembali dalam hubungan manusia dalam budaya. Perkembangan di bidang baru seperti akulturasi dan antropologi terapan serta penetrasi dan penerimaan secara bertahap dari interpretasi Freudian marah dari proses kepribadian. Tidak hanya menelusuri landasan baru tetapi juga membawa interpretasi yang diterima tentang manusia dan budaya di bawah tantangan. Kesimpulan, dalam tujuan sejarah singkat, konseptualisasi antropologis dari realitas manusia dan budaya disarankan menjadi 4, yaitu yang pertama psikogenik teori evolusi, yang kedua interaksionisme historis, yang ketiga kulturalisme, fungsionalisme, holonisme, yang keempat interaksionisme sintetik. Dalam pendekatan-pendekatan yang telah mendahului interaksionisme sintetik, para antropolog dari dasar-dasar teoritis yang agak berbeda telah mengeksplorasi dan menafsirkan sifat realitas manusia menurut pandangan mereka masing-masing. Kembali ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Devina Aulia. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Di sesi ini kami akan membuka hanya satu sesi yang terdiri dari 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofonnya. Saya ingin bertanya, Tuan. Silakan Fauzan. Oke, saya Fauzan Agwa Saputra ingin bertanya. Tolong jelaskan apa itu interaksionisme dan berikan contohnya. Terima kasih. Fauzan, tolong ditulis di Oke, siap. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Irwan. Irwan, Aris Lusiarin ingin bertanya. Ari, silakan. Rini. Baiklah, kita ganti MGSM Yazid Zaidan yang ingin bertanya tadi.
Baiklah, Dipersilakan. baiklah, tanpa salam saya Raffi ingin bertanya, mengapa manusia dan kebudayaan memiliki hubungan erat? Oke. Tolong ditulis di kolom chat ya. Baiklah. Baik, saya ingin bertanya, mengapa hubungan antara manusia dan lingkungan menghasilkan kebudayaan? Oke. Tolong tulis di kolom chat ya, Rin. Baik, Silakan untuk Devina Aulia untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan dari Fauzan tadi, jelaskan apa itu interaksionisme dan contohnya. Interaksionisme merupakan cabang ilmu sosiologi yang membahas cara seseorang berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan individu. Interaksionisme mengacu pada apa yang mendasari perbuatan seseorang. Contohnya pada saat berkendara disalip oleh sebuah mobil besar yang melaju kecepatan dengan tinggi, maka interpretasi terhadap mobil tersebut akan negatif. Baiklah Fauzan, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Devina Aulia? Sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaan dari Rini. Mengapa hubungan antar manusia dan lingkungan menghasilkan kebudayaan? Karena kebudayaan tercipta adanya hubungan antar manusia yang menghasilkan interaksi sosial, salah satunya berupa kebiasaan. Dan kebiasaan tersebut turun-menurun sehingga menjadi adat dan kebudayaan. Baiklah Devina, boleh diulang karena agak patah-patah sedikit. baik, sudah cukup jelas. Mengapa hubungan antar manusia dan lingkungan menghasilkan kebudayaan? Karena kebudayaan tercipta adanya hubungan antar manusia berupa kebiasaan. Dan kebiasaan tersebut turun-menurun sehingga menjadi adat dan kebiasaan. Sudah? Kembali ke moderator. Baiklah, demikianlah diskusi kami dari kelas 21 SPIC. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.